Oke, mungkin pertanyaan berikutnya, Prof. Masdar, ini kan sudah mendekati tahun politik ya. Nah, ini karena biasanya berbicara toleransi, kadang-kadang kita harus kaitkan sedikit dengan persoalan politik karena ini toleransi ini kadang-kadang isu-isu intoleransi dan sebagainya kadang mengemuka di tahun-tahun politik. Tentu kita ingat 2019 ya, bagaimana isu partai Allah, partai setan dan sebagainya ya, dan sebagai isu-isu yang memecah belah kita sebagai sebuah bangsa yang sebenarnya berdiri dalam fondasi Pancasila dan sebagainya. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan ke depan agar tahun 2024 ini ya masyarakat kita mampu dewasa dalam berdemokrasi. Kita mampu kita tidak mudah terprovokasi dalam isu-isu politisasi identitas yang tentunya akan dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Apa yang kita harus lakukan ke depan agar tetap menjaga rumah Indonesia ini aman, nyaman untuk kita tinggali? Monggo Pak. Satu rumusnya. Ya. Vaksinasi. Vaksinasi imunitas. Imunitas keagamaan yang cukup sehingga orang itu tidak dengan mudah diseret-seret oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab bahwa ini adalah isu agama. Jangan-jangan memang ini satu upaya dari kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan komodifikasi, untuk melakukan politisasi, mengkapitalisasi sehingga diarahkan untuk membesarkan satu kelompok tertentu dan kemudian menghancurkan kelompok yang lain begitu. Nah, saya kira imunisasi yang saya maksud meningkatkan imunitas atau vaksinasi imunitas kekebalan dalam beragama itu supaya masyarakat kita ini kenyal terhadap berbagai macam isu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara penguatan tokoh-tokoh keagamaan supaya mereka itu tidak gampang untuk mengarahkan massa ke situasi dan kondisi yang mungkin menciptakan chaos di masyarakat. Gitu. Nah, bahwa di tangan Anda lah perdamaian, suasana damai, suasana nyaman yang ada di Manado itu berada di tangan Anda gitu. Jika ada hal-hal yang mungkin nanti bisa membawa pada situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka Anda harus bertanggung jawab gitu. Jadi yang perlu dipegang pada tahap awal itu adalah para elit dan tokoh masyarakat supaya mereka ini harus mampu untuk menjamin kelompok-kelompok yang berada di bawahnya agar mereka itu tidak mudah untuk diprovokasi. Karena sekarang ini provokasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh individu-individu tertentu itu jauh lebih mudah disebarluaskan melalui medsos. Yang terjadi misalnya di Tanjung Balai sampai terjadi pembakaran rumah ibadah itu kan ya, dan beberapa kerusuhan yang lain di era sekarang ini itu lebih banyak karena medsos. Karena medsos. Nah, oleh karena itu menurut saya tokoh masyarakat bersama elit bersama-sama dengan pemerintah untuk memahamkan kepada masyarakat bahwa apa yang terjadi di medsos itu harus disikapi secara kritis dan kita harus kenyal gitu loh terhadap berbagai godaan untuk membuat kerusuhan. Kalau Pak Delmu sendiri ini terakhir Pak ya, sebelum kita menutup acara pada hari ini. Pertanyaan yang sama dengan Pak Prof. Masdar. Iya, saya kira sama. Pertama, literasi agama, bahasa berbedanya, tapi orang dikasih tahu bahwa ini gerakan politik bukan pemahaman keagamaan. Yang kedua adalah menurut saya adalah kita harus menunjukkan bukti-bukti data-data seperti tadi. Data-data bahwa partai Islam di Sulawesi Utara itu malah pernah atau sedang mencalonkan wali kota Kristen misalnya. Ini data menunjukkan bahwa partai ini di tempat lain bisa saja menggunakan bahasa yang berbeda. Lalu kemudian menggunakan tadi politisasi agama dan seterusnya. Nah, semakin banyak data-data yang menunjukkan bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh partai politik atau politisi dalam menggunakan agama ini adalah sebenarnya kepentingan dia. Dengan data-data yang kita ungkapkan tadi, saya kira masyarakat akan cerdas bahwa ini sebenarnya adalah termasuk misalnya di Papua. Partai-partai Islam itu mencalonkan calon legislatif yang beragama Kristen dan seterusnya. Dan semakin banyak data-data itu sehingga
pemilih terbuka untuk melihat bahwa ini sebenarnya kegiatan politik, bukan kegiatan keagamaan, bukan ini bicara kepentingan soal agama, iya, akhirat ini bukan dan persoalan sebagainya. Ini murni agama. politik Ini ya. persoalan Murni politik persoalan dan, duniawi. dan kita harus melihat itu secara politik. Ya. Oke, menarik sekali diskusi kita pada hari ini ya. Namun apa jua waktu sangat terbatas ya. Ini sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan-pertanyaan ya yang masih penasaran saya tanyakan, tapi mungkin bisa dilanjutkan dalam kesempatan lain. Saya ucapkan terima kasih kepada Sama-sama. Mas Dar Hilmi, Ya. PhD, Pak Delmus, PhD. Terima kasih atas atas waktunya yang memberikan kita banyak insight pada hari ini. Ya. Pemirsa, Mimbar Agama Islam TVRI Sulawesi Utara, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada mendapatkan banyak pengetahuan baru, mendapatkan insight ya terkait soal isu-isu toleransi. Mari kita jaga sama-sama Sulawesi Utara. Mari kita pastikan bahwa Sulawesi Utara ini menjadi rumah yang aman dan nyaman untuk kita tinggali bersama. Amin. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.